hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ngambil saat hening sejenak. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar, Ia datang dengan kekuatan tangannya. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Yeremia pasal 40 ayat 7 sampai 16. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu, yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismail bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa itu, dan Yesanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka, "Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri, aku menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan dan minyak, kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap." Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mispa. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Pada suatu kali Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa. Dan mereka berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa Baalis, raja Bani Amon, telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau?" Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, "Baiklah, aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya, sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa?"
Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, "Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Kita tidak tahu banyak tentang Gedalia yang memerintah atas sisa-sisa orang Yahudi yang tidak ikut dalam pembuangan selama masa singkat 7 bulan. Kecuali bahwa ia orang yang lurus dan tegas, serta ingin melakukan yang terbaik untuk menegakkan peraturan dan mengedepankan kejujuran. Akan tetapi ia kemudian tersingkir dan terhanyut akibat berbagai kekerasan dan intrik yang terjadi pasca penarikan pasukan Babilonia. Barangkali ia terlalu bodoh atau naif karena tidak mempercayai laporan-laporan tentang keamanan yang diterimanya. Namun jelas, ia tidak mengizinkan adanya persekongkolan serta pembunuhan dalam pemerintahannya. Ancaman keamanan memang benar-benar terjadi, dan pada akhirnya pemerintahannya berakhir dengan kericuhan dan kekerasan. Bagaimanapun ia bertindak benar ketika menolak mempertahankan jabatannya dengan cara membuat rencana jahat dan kekerasan. Pesan yang ditinggalkannya bagi kita adalah apabila kita terlibat dalam situasi kekalahan, gangguan, serta kericuan, kita harus menghadapinya dengan tetap menjaga martabat dan integritas yang pantas sebagai hamba dan pelayan Allah. Amin. Mari kita mengambil saat ini. Hening selesai. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati dalam doa syukur, syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Bersyukur ya Tuhan untuk sabdamu, sungguh menjadi peneguh dalam iman, harapan, kasih, dan syukur kami. Sabdamu sungguh menginspirasi dan memotivasi setiap langkah kehidupan kami, baik langkah juang iman maupun langkah juang kehidupan di dunia ini. Ya Allah, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan harapan, berdoa untuk pemulihan jagat ini, dunia ini, dari pandemi virus corona, demikian pula dari bencana alam dan bencana sosial kemanusiaan yang terjadi. Upaya serius negara-negara di dunia ini untuk menyelamatkan warganya melalui vaksinasi, melalui upaya-upaya penegakan disiplin protokol kesehatan. Tentu semuanya menjadi bagian yang berarti untuk keselamatan kami, warga dunia ini. Upaya itu juga mewujud nyata di bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang merahmati dan merestui hingga proses distribusi vaksin maupun proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Dengan demikian, kami bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi virus corona ini. Situasi-situasi yang ada di negeri ini, gaduh politik, perseteruan antar kelompok, maupun aksi-aksi terorisme, bencana alam yang masih terjadi, semuanya menjadi pembelajaran berarti bagi kami untuk lebih mawas diri, untuk lebih memahami satu dengan yang lain di tengah keberbedaan yang ada. Semuanya mendorong kami untuk bersatu hati sebagai satu bangsa Indonesia, sehingga
bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, sungguh-sungguh mewujud nyata. Demikian pula ya Tuhan, kota Salatiga dan kota-kota di sekitarnya yang juga terus mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya, Tuhan juga memberkati. Dan kami sebagai bagian masyarakat juga terus melibatkan diri dalam upaya-upaya itu sesuai dengan kapasitas kemampuan kami masing-masing. Hidup dan kehidupan gereja yang Kau panggil untuk terlibat dalam karya Allah di dunia ini, baik dalam upaya pemeliharaan maupun menyaksikan karya keselamatan-Mu, Tuhan juga memberkati. Terkhusus gereja-Mu GKJ Salatiga Timur dalam mewujudkan pemeliharaan dan kesaksian itu di tengah situasi pandemi virus corona. Peribadahan tatap muka yang sudah mulai diselenggarakan menjadi bagian sukacita kami, biarpun kami tetap harus waspada, saling jaga diri, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Teman-teman anggota majelis, komisi, kepanitiaan, tim yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan kesaksian itu, Tuhan juga memberkati sebagai pribadi maupun keluarga, sehingga satu dengan yang lain saling menopang, saling mengisi dalam upaya-upaya pewujudan pemeliharaan dan kesaksian itu. Demikian pula tenaga administrasi, pekarya yang juga terlibat di dalam kegiatan gerejawi harian, Tuhan juga memberkati, sehingga apa yang mereka kerjakan sebagai bagian dari kebersamaan di lingkup GKJ Salatiga Timur ini. Demikian pula ya Tuhan, untuk hidup dan kehidupan umat-Mu, anak-anak sampai adiyuswa, dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya, Allah senantiasa campur tangan dan menolong. Bagian-bagian keluarga kami yang jauh di tempat-tempat lain, terus kami saling mendoakan, saling memperhatikan, saling mendorong iman, pengharapan, kasih dan syukur. Demikian pula brayat-brayat Kristen di GKJ Salatiga Timur di dalam membangun keluarga mereka, Tuhan terus limpahi dengan atot rukun sih-sinihan satu dengan yang lain, sehingga boleh menjadi teladan di dalam kehidupan di mana mereka tempatkan. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap upaya pekerjaan. Tuhan mendatangkan rezeki, kecukupan rezeki untuk keluarga-keluarga ini, sehingga boleh menjadi bekal untuk menghidupi keluarganya, bahkan mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan memberkati dokter juru medis untuk mendiagnosa penyakitnya dengan tepat, memberi perawatan dan obat-obatan dengan tepat, hingga boleh membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Terlebih juga perhatian, kasih sayang, keluarga, perhatian, doa-doa dari kami sebagai saudara seiman juga boleh meneguhkan saudara-saudari kami ini sehingga segera berpulih. Bahkan hati pribadi yang terus merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Allah itu membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Demikian pula untuk para kasepuhan adiyuswa dalam keberadaan raga yang terbatas, Tuhan terus melimpahi damai sejahtera, sukacita, kegembiraan, sehingga mereka terus bersemangat menjalani hari-hari pemberian-Mu. Anak-anak kami yang masih berjuang dalam menata masa depan, mulai proses studi yang ditempuh, Tuhan rahmati, restui, sehingga apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai. Lebih juga para kaum muda yang terus berjuang untuk menemukan pasangan hidup, mendapatkan pekerjaan, menyelesaikan tugas akhir, Tuhan berkati kesabaran mereka, kesungguhan hati mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan juga Tuhan berkati. Terlebih juga saudara-saudari kami yang bergumul dalam kesedihan, dalam rupa-rupa pergumulan yang mereka rasakan, baik relasi komunikasi antara suami istri yang kurang harmonis, mertua anak menantu yang kurang harmonis, maupun juga dengan saudara seiman, dengan tetangga, Tuhan pulihkan kembali jika mereka merasakan kebersamaan, kedamaian yang Tuhan anugerahkan. Ya Allah, Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing. Kami serahkan ke dalam otoritas dan kebijaksanaan Allah. Sepenuhnya doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.